bersyukur, haleluya. Amin. Manusia memuji Tuhan. Amin. Yuk kita mau angkat pujian kudaki-daki. Dikali kita bertangan. Apa yang dalam mengalir
Apa kabar adik-adik? Senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik semua di dalam ibadah online. Tante Yuli mau tanya dulu nih sebelumnya. Waktu hari Kamis, tanggal 21 Mei, kita semua libur ya. Ada yang tahu nggak? Itu libur apa sih? Iya benar, libur memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus naik kemana? Terus untuk apa sih Tuhan Yesus naik? Yuk, adik-adik yang mau tahu, yang pengen denger ceritanya, duduk baik-baik ya. Kita sama-sama dengar firman Tuhan. Ingat gak cerita tentang kematian Tuhan Yesus? Pasti semua tahu, semua ingat. Tuhan Yesus itu disalib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus gak berdosa loh adik-adik. Kita yang berdosa. Seharusnya kita yang mati di kayu salib. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi Tante Yuli, mengasihi kamu, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan datang ke kubur Yesus. Wah, mereka kaget. Mereka lihat batunya sudah terguling. Terus mereka juga lihat kuburnya kosong. Karena apa adik-adik? Karena dia sudah bangkit. Yeay! Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut. Wah, luar biasa. Terus adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus datang loh menemui murid-murid Tuhan Yesus. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tadinya sedih karena Tuhan Yesus mati. Tetapi mereka melihat Tuhan Yesus ada sama-sama mereka. Mereka bahagia banget. Mereka senang banget. Akhirnya Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke dekat Betania, katanya gitu. Betania itu tempatnya dekat dengan Yerusalem dan Bukit Zaitun. Untuk apa ya mereka pergi ke sana? Nah, mereka sampai di tempatnya adik-adik. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya adik-adik. Murid-muridnya senang sekali karena mereka mendapat berkat dari Tuhan. Udah ketemu Tuhan Yesus, terus mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus. Ditambah lagi Tuhan Yesus memberkati mereka. Wah, mereka senang banget. Tapi ketika mereka lagi senang, Tuhan Yesus sedang memberkati murid-muridnya. Loh, kok Tuhan Yesus seperti terangkat ya? Tuhan Yesus makin lama seperti naik ke atas, terus naik sampai gak kelihatan lagi adik-adik. Sampai ketutupan awan. Wah, murid-muridnya bingung adik-adik. Apakah Tuhan Yesus punya sayap sehingga Tuhan Yesus bisa naik ke atas? Enggak adik-adik.
Jangan-jangan Tuhan Yesus naik pesawat terbang. Enggak, adik-adik. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saat Tuhan Yesus terangkat, dia tetap memberkati murid-muridnya. Wah, murid-murid Tuhan Yesus terus memandang ke atas dan mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga bukan karena pesawat terbang, bukan karena Tuhan Yesus punya sayap, tetapi karena Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Adik-adik, cerita ini cerita nyata loh. Cerita yang benar-benar terjadi. Bukan seperti Superman yang cerita hayalan, cerita dongeng. Bukan. Ini cerita nyata. Yesus naik ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia punya kuasa. Untuk apa ya Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga, adik-adik. Oh, gitu. Terus surga itu apa sih? Sebenarnya surga itu apa? Adik-adik, surga adalah tempat yang indah banget. Tempat yang sangat menyenangkan sekali. Di sana gak ada kesedihan lagi, adik-adik. Surga rumahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di surga loh. Dan Tuhan Yesus ingin kita pergi ke surga suatu hari nanti. Adik-adik ada yang tahu nggak? Bagaimana caranya pergi ke surga? Apakah dengan berjalan kaki kita bisa sampai di surga? Atau kita naik mobil, bisa sampai di surga? Enggak, adik-adik. Atau kita bisa naik pesawat, terbang ke atas sampai ke surga? Enggak bisa, adik-adik. Mau naik motor, naik kereta api pun gak bisa sampai ke surga. Terus bagaimana caranya memperoleh surga? Apakah dengan berbuat baik kita bisa sampai ke surga? Misalnya, apakah dengan menjadi anak pintar, dengan rajin belajar, kita bisa naik ke surga? Enggak bisa, adik-adik. Apakah dengan menolong teman, kita bisa naik ke surga? Enggak bisa juga, adik-adik. Rajin baca Alkitab, bisa naik ke surga? Rajin belajar? Enggak bisa, adik-adik. Atau kita dengan rajin berdoa biar kita masuk surga? Enggak, adik-adik. Perbuatan baik yang kamu lakukan tidak menjamin kamu masuk surga, adik-adik. Surga adalah hadiah
dari Allah. Semua Allah kasih gratis. Gak bayar adik-adik. Gratis Tuhan kasih. Buat siapa? Surga disediakan bagi setiap orang yang percaya dan orang yang taat kepada Allah adik-adik. Loh, kalau gitu buat apa kita berbuat baik? Kalau berbuat baik tidak jaminan masuk surga. Kita berbuat baik karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau menyenangkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, siapa yang mau terima hadiah dari Tuhan Yesus? Ayo, gimana caranya biar dapat hadiah itu? Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa. Yang kedua, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, bertobat, meninggalkan semua dosa-dosa dan taat kepada Allah. Ini yang menjamin kamu masuk surga adik-adik. Percayanya bukan cuma dari mulutmu, tetapi dari hatimu. Kenapa mesti bertobat? Karena orang yang berdosa tidak bisa masuk surga adik-adik. Nah adik-adik sekarang sudah mengerti, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita pasti masuk surga karena percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan dengan perbuatan baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Pada hari ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit, dan hari ke-40 setelah kebangkitannya Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus juga janji loh, Tuhan akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Roh Kudus yang akan memampukan adik-adik untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau hafal ayat hafalan. Hari ini ada di Yohanes 6 ayat 47. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Yuk adik-adik, kita mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan dengan rajin beribadah, rajin baca Alkitab, berdoa, dan bersaksi bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa saya. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk hadiah yang sudah Tuhan siapkan buat saya. Roh Kudus, mampukan saya untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.